Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan ke-16. Banyak yang ingin kusampaikan kepada manusia, hal-hal yang harus kuberitahukan kepadanya. Namun kemampuan manusia untuk menerimanya terlalu lemah. Ia tidak mampu memahami seluruh firman-Ku sesuai dengan apa yang kuberikan, dan hanya memahami satu aspek, tapi mengabaikan aspek lainnya. Walaupun demikian, aku tidak akan menghukumnya dengan kematian karena tidak keberdayaan ini. Aku tidak pula dirugikan oleh kelemahannya. Aku hanyalah mengerjakan pekerjaanku dan bersabda seperti yang selalu kulakukan, meskipun manusia tidak memahami kehendakku. Bila saatnya tiba, manusia akan mengenalku di kedalaman hati mereka dan akan mengingatku dalam pikiran mereka. Saat aku meninggalkan dunia ini, akan menjadi saat aku naik ke tahta hati manusia, yang artinya semua manusia akan mengenalku. Demikian pula saat itu akan menjadi waktunya para putra dan umatku memerintah atas bumi. Mereka yang mengenalku sudah tentu akan menjadi soko guru kerajaanku, dan tak ada selain mereka yang pantas memerintah dan berkuasa atas kerajaanku. Semua yang mengenalku dikuasai oleh diriku dan mampu hidup di dalamku di antara semua manusia. Aku tidak peduli akan apa yang manusia ketahui tentang aku selama ini. Tak ada yang mampu menghalangi pekerjaanku, dan manusia boleh tidak membantuku dan tidak melakukan apapun untukku. Manusia hanya dapat mengikuti petunjukku dalam terangku dan mencari kehendakku dalam terang ini. Saat ini, orang telah memenuhi syarat dan percaya mereka dapat melangkah angkuh di depanku dan tertawa serta bercanda denganku tanpa sungkan dan menyebutku seolah setara dengan mereka. Tetaplah manusia tidak mengenalku, tetaplah dia percaya bahwa sejatinya kami hampir serupa, bahwa kami sama-sama memiliki daging dan darah, dan keduanya berdiam di dunia manusia. Rasa hormat manusia kepadaku terlalu sedikit. Dia menghormatiku ketika di hadapanku, namun tak mampu melayaniku di hadapan Roh Kudus. Seolah bagi manusia, Roh Kudus tak nyata sama sekali. Hasilnya, tak ada manusia yang pernah mengenal Roh Kudus. Dalam inkarnasiku, orang hanya melihat tubuh dengan daging dan darah dan tidak melihat Roh Tuhan. Dapatkah kehendakku tercapai dengan cara seperti itu? Orang-orang begitu ahli dalam menipuku. Tampaknya mereka telah terlatih khusus oleh iblis untuk memperdayai aku. Namun aku tidak tersusahkan oleh iblis. Aku akan tetap menggunakan hikmatku untuk menaklukkan seluruh umat manusia dan mengalahkan si perusak semua umat manusia, agar kerajaanku dapat memerintah di bumi. Di antara manusia, ada yang berusaha memastikan ukuran bintang-bintang atau luasnya angkasa luar. Namun penelitian mereka tak pernah terbukti membuahkan hasil, dan mereka hanya dapat menunduk cemas dan menyerah pada kegagalan. Melihat dan mengamati dinamika manusia dalam kegagalannya, aku melihat tak ada yang benar-benar yakin padaku, tak ada yang mematuhiku dan tunduk padaku. Betapa liarnya ambisi manusia. Saat seluruh samudra raya menjadi suram, di antara manusia, aku mulai merasakan kepahitan dunia. Rohku berkelana di seluruh dunia dan memandang hati semua manusia. Namun,
Sudahkah aku menaklukkan umat manusia dalam tubuh inkarnasiku? Manusia tidak melihatku karena dia buta. Manusia tidak mengenalku karena dia mati rasa. Manusia melawanku karena dia tidak patuh. Manusia datang bersujud di hadapanku karena dia telah kutaklukkan. Manusia datang mengasihiku karena aku pada dasarnya layak memperoleh kasih manusia. Manusia hidup dalam aku dan menjadi saksiku karena kuasa dan kebijaksanaanku membuatnya menjadi berkenan di hatiku. Aku mendapat tempat di hati manusia, tapi tak pernah menerima kasih manusia kepadaku di dalam rohnya. Jelas ada hal-hal di dalam roh manusia yang dia kasihi di atas segalanya, tetapi aku bukanlah satu di antaranya. Dan kasih manusia itu seperti gelembung sabun yang akan meletus dan lenyap saat angin bertiup, tak akan terlihat lagi. Aku itu tetap dan sikapku terhadap manusia tidak pernah berubah. Adakah di antara manusia yang dapat melakukan hal yang sama? Dalam pandangan manusia, aku ini tidak terjamah dan tidak terlihat seperti udara. Dan karena alasan inilah, sebagian besar orang mencari hanya di langit yang tak bertepi, atau di laut yang bergulung, atau di danau yang tenang, atau di antara huruf-huruf dan doktrin kosong. Tak ada seorang pun tahu hakikat umat manusia, apalagi bisa mengungkapkan misteri di dalam aku, sehingga aku tidak meminta manusia untuk mencapai standar tertinggi seperti yang ia kira aku minta daripadanya. Oleh firman-Ku, gunung-gunung runtuh, air berbalik arus, manusia tunduk, dan danau mulai mengalir tanpa henti. Kendati laut bergolak menyentak marah pada langit, oleh firman-Ku, laut seperti itu kembali tenang, bak permukaan danau saja. Dengan sapuan lembut tanganku, angin laut yang ganas segera lenyap dan enyah dariku, dan dunia manusia pun seketika kembali tenang. Namun bila aku melepaskan amarahku, gunung-gunung pun akan terbelah, tanah bergetar, air mengering, dan bencana melanda manusia. Karena amarahku, aku tak lagi menghiraukan jeritan manusia, tak lagi mengulurkan tangan menjawab tangisnya, karena kemarahanku telah bangkit. Ketika aku berada di antara langit, tak pernah bintang-bintang menjadi panik karena keberadaanku. Sebaliknya, mereka bersungguh-sungguh dalam pekerjaan mereka untukku. Maka kulimpahkan lebih banyak terang pada mereka dan membuat mereka bersinar lebih cemerlang, sehingga mereka akan mencapai kemuliaan yang lebih besar untukku. Semakin terang langit, semakin gelap dunia di bawahnya. Begitu banyak orang mengeluhkan bahwa pengaturanku yang tidak sesuai. Banyak yang meninggalkanku, lalu membangun kerajaan mereka sendiri, yang mereka buat untuk mengkhianatiku dan membalikan kegelapan. Namun siapa yang telah berhasil mencapai ini semua dengan tekad mereka? Dan siapa yang telah sukses dalam memenuhi resolusi mereka? Siapa dapat membalikan apa yang telah diatur oleh tanganku? Ketika musim semi menyebar ke seluruh negeri, aku dengan tersembunyi dan diam-diam mengirimkan cahaya ke dunia, sehingga di bumi manusia dapat merasakan kesegaran udara dalam sejenak. Namun pada saat itu juga, aku mengaburkan mata manusia, sehingga yang dilihatnya hanyalah kabut yang menyelimuti tanah, dan semua orang dan benda menjadi tak jelas terlihat. Manusia hanya dapat mengeluh, mengapa terang hanya datang untuk sekejap? Mengapa Tuhan hanya mengirimkan kabut dan kekaburan? Di tengah keputusasaan orang,
Kabut lenyap seketika, tetapi saat mereka melihat secercah cahaya, Aku akan mencurahkan hujan yang deras di atas mereka, dan gendang telinga mereka akan robek karena hujan badai saat mereka terlelap. Karena panik, mereka tak lagi sempat berlindung dan tertelan hujan lebat. Dalam sekejap, semua yang di bawah langit tercuci bersih di tengah-tengah murkaku. Orang tak lagi mengeluh atas hujan lebat yang baru lalu, dan di dalam hati mereka semua tumbuh perasaan hormat. Karena serangan hujan yang tiba-tiba ini, sebagian besar orang mati terendam air yang turun dari langit, menjadi mayat di dalam air. Aku memandang ke seluruh bumi dan melihat banyak yang tersadar, banyak yang bertobat, banyak yang mencari sumber air di perahu-perahu kecil, banyak yang membungkuk menyembahku, memohon pengampunan, banyak yang telah melihat cahaya, banyak yang telah memandang wajahku, banyak yang berani untuk hidup, dan seluruh dunia telah diperbarui. Setelah curahan hujan yang amat deras, segala sesuatu telah kembali sebagaimana yang aku bayangkan dalam pikiranku, dan tidak ada lagi yang tak patuh. Dalam waktu singkat, seluruh daratan dipenuhi oleh suara gelak tawa. Di seluruh muka bumi yang ada hanyalah suasana pujian, dan tak ada tempat tanpa kemuliaanku. Kebijaksanaanku meliputi seluruh bumi dan menyebar ke seluruh semesta. Kesemuanya adalah buah dari kebijaksanaanku. Di antara mereka lahirlah karya besar dari kebijaksanaanku. Segalanya ada seperti apa yang ada di kerajaanku. Dan semua orang yang tinggal di bawah langitku seperti domba-domba dalam penggembalaanku. Aku bergerak di atas semua manusia dan mengawasi di mana-mana. Tak ada yang tampak tua, dan tak ada seorang pun yang seperti dirinya dahulu. Aku beristirahat di atas tahta. Aku berbaring di seluruh alam semesta, dan aku sangat puas atas semua yang telah pulih kekudusannya. Dan aku dapat tinggal dengan tenang di Sion sekali lagi, dan orang-orang di bumi dapat hidup tenang, puas hidup di bawah bimbinganku. Semua orang mengelola segalanya di tanganku. Semua orang mendapatkan kembali kecerdasan mereka seperti sedia kala, serta rupa aslinya. Mereka tak lagi terselimuti debu, tapi dalam kerajaanku, mereka semurni batu giok, masing-masing dengan wajah seperti yang suci itu di dalam hati manusia, karena kerajaanku telah memerintah di antara manusia.